Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soeibatin Nuraihan dengan NIM 2023-11196 dari kelas Sistem Kontrol Industri kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelima saya di mana merupakan sistem kontrol diskrit pada industri manufaktur, di mana kasusnya itu tentang sistem kontrol diskrit pada konveyor produksi otomatis. Nah, masuk. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu sistem kontrol diskrit. Sistem kontrol diskrit adalah sistem pengendali yang bekerja berdasarkan sinyal waktu diskrit atau digital. Artinya, proses pengendalian dilakukan pada waktu tertentu atau cyclic time, bukan secara terus-menerus seperti pada sistem kontrol kontinu. Nah, perbedaan utama dengan kontrol kontinu ini di mana sistem kontrol kontinu dia bekerja dengan sinyal analog atau berkelanjutan, sedangkan diskrit dia bekerja dengan sinyal digital atau diskrit. Kemudian kalau di kontrol kontinu dia respon real time-nya tanpa jeda. Kalau di kontrol diskrit dia respon terjadi berinterval waktu tertentu. Kemudian untuk di kontrol kontinu digunakan pada proses kimia suhu tekanan. Kalau di kontrol diskrit itu digunakan pada sistem otomatisasi pada mesin. Nah, kita masuk pada kasusnya, yaitu sistem kontrol diskrit pada konveyor produksi otomatis, di mana dalam industri manufaktur, konveyor otomatis digunakan untuk memindahkan produk antar stasiun kerja. Sistem kontrol diskrit mengatur pergerakan konveyor, mendeteksi keberadaan produk, dan mengatur proses selanjutnya, atau misalnya pengepakan atau penyortiran. Nah, untuk komponen utama, ada sensor infrared mendeteksi keberadaan produk di atas konveyor. Kemudian PLC, otak sistem yang memproses sinyal digital dari sensor dan mengirim perintah ke aktuator. Kemudian ada motor DC menggerakkan belt konveyor. Kemudian ada aktuator pneumatik mengatur penyortiran produk. Dan yang terakhir ada HMI, tampilan bagi operator untuk memantau dan mengontrol proses. Kemudian ada cara kerja sistem alur proses diskrit, di mana sensor mendeteksi adanya produk di jalur konveyor. Kemudian sensor mengirimkan sinyal digital 1 atau 0 ke PLC. PLC memproses logika kontrol, misalkan if produk terdeteksi dan hidupkan motor. Motor konveyor bekerja mengantar produk ke titik berikutnya. Jika produk mencapai titik sortir, sensor lain mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan aktuator penyortir. Yang keenam, semua proses terjadi dalam urutan logika waktu diskrit atau step by step. Nah, di sini masuk pada blok diagram pada sistem kontrol diskrit konveyor otomatis. Nah, di sini yang pertama ada sensor infrared berfungsi mendeteksi keberadaan produk di atas konveyor saat produk melewati sensor digital dikirimkan ke PLC. Kemudian di PLC bertindak sebagai otak sistem, menerima sinyal dari sensor, memproses logika kontrol, dan mengirimkan perintah ke aktuator. Kemudian aktuator menerima perintah dari PLC untuk menggerakkan konveyor dan menjalankan mekanisme penyortiran. Kemudian proses atau konveyor menjalankan proses fisik pemindahan produk sesuai dengan perintah kontrol. Yang kelima, ada feedback memberikan umpan balik dari proses, misalnya kecepatan atau posisi produk, kembali ke sensor atau PLC untuk memastikan sistem bekerja sesuai kondisi yang kita inginkan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan pada sistem kontrol diskrit ini, di mana untuk kelebihannya akurasi tinggi dan kecepatan dalam prarespon digital, mudah diatur ulang atau reprogrammable melalui PLC. Kemudian dapat diintegrasikan dengan sistem otomatisasi modern HMI atau SCADA. Kemudian cocok untuk produksi massal dan berulang. Untuk kekurangannya tidak cocok untuk sistem yang membutuhkan respon analog kontinu. Dapat terjadi delay sampling jika waktu siklus tidak tepat. Kemudian membutuhkan programan logika perawatan sistem yang teratur. Nah, kesimpulannya,
Sistem kontrol diskrit merupakan bagian penting dari otomatisasi industri modern, khususnya di bidang manufaktur. Dengan sistem ini, seluruh proses produksi seperti pemindahan, penyortiran, pengemasan, hingga perakitan dapat berjalan otomatis menggunakan logika digital. Keunggulannya terletak pada kecepatan, keakuratan, dan fleksibilitas tinggi, yang membantu industri mencapai efisien produksi dan kualitas yang konsisten. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.